Kakek tua itu mendorong cucunya keluar dari kerumunan. Hal itu terlihat oleh tentara Jerman. Untuk memberi cucunya lebih banyak waktu agar bisa melarikan diri, sang kakek segera berteriak histeris, berpura-pura gila. Ia kemudian ditembak mati secara brutal oleh tentara Jerman. Namun, waktu yang ia korbankan dengan nyawanya itu tidak cukup bagi cucunya untuk melarikan diri. Tentara Jerman dengan cepat menyusulnya. Bocah itu terpaksa merangkak masuk ke dalam lubang sempit di bawah tanah. Ketika tentara Jerman tiba, mereka hanya melihat reruntuhan kosong. Mereka bingung bagaimana anak itu bisa menghilang begitu saja. Saat bocah itu mengira sudah selamat, seorang perwira Jerman tiba-tiba datang ke arah lubang dan membungkuk untuk melihat ke dalam. Untungnya, lubang itu merupakan titik buta. Selama sang perwira tidak merangkak masuk, ia tidak akan bisa melihat anak itu. Meskipun untuk sementara ia aman, desa tersebut dikepung oleh tentara Jerman, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Satu-satunya harapannya adalah menunggu mereka mundur. Karena ketegangan, bocah itu akhirnya tidak tahan lagi dan pergi buang air. Setelah selesai, tanpa sadar ia menyiram, dan suara keras langsung menggema di antara reruntuhan. Untungnya tidak ada tentara Jerman di sekitar. Namun masalah yang lebih besar adalah tidak adanya makanan dan air. Air limbah tidak bisa diminum. Ketika ia hampir putus asa, ia melihat seekor tikus. Ia mengikuti jejak tikus itu dan mengangkat papan lantai, menemukan berbagai makanan tersembunyi di bawahnya. Namun saat ia mengambil satu kaleng untuk mencicipi, tiba-tiba sebuah tangan besar menepisnya. Itu adalah seorang pria Yahudi lain yang juga sedang bersembunyi. Pria itu segera merebut semua makanan itu. "Please, aku belum makan apapun," kata anak itu. "Pergi," bentak pria itu. Suara keras itu menarik perhatian tentara Jerman yang sedang berpatroli di bawah. Mereka segera naik ke atas. Akhirnya, seperti yang bisa diduga, pria itu tertangkap dan ditembak. Bocah itu ketakutan mendengar suara tembakan di dekatnya dan cepat-cepat bersembunyi di dalam sebuah baskom logam. Untungnya, tentara Jerman sedang sibuk mengejar dua pelarian lainnya, jadi mereka tidak melihatnya. Saat ia berpikir dirinya aman, seorang tentara Jerman tiba-tiba berhenti dan berjalan menuju baskom logam itu. Bocah itu menahan napas, tak berani bergerak. Beruntung, tentara itu hanya melirik sekilas baskom tersebut dan kemudian pergi. Setelah kejadian itu, bocah itu sadar bahwa cepat atau lambat ia akan tertangkap. Ia harus menemukan tempat persembunyian yang lebih aman sebelum tentara Jerman mundur. Ia memperhatikan balkon tua yang rusak di atap gedung seberang jalan. Namun, tangganya sudah hancur, membuatnya sulit untuk dijangkau. Bocah itu memutuskan untuk membuat tangga sendiri. Ia memotong beberapa tiang pagar, lalu menemukan gulungan tali dan membuat tangga tali. Akhirnya, ia berhasil menarik tangga itu ke